akan sangat menyeramkan ketika setiap individu memiliki rahasia untuk membuat diri mereka merasa nyaman, justru akan diambil dan dieksploitasi di sisi pemerintah. Bukan kenyamanan yang dibingkai oleh sisi mereka mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu ketika bisa merasa nyaman ketika pada dasarnya mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Kami tarik poin ini ke dalam ke sisi kami, bagaimana jika kami mengatakan, karena mereka tidak pernah menjelaskan, kenyamanan untuk saya adalah ketika misalnya banyak hal-hal atau misalnya hal-hal kecil yang menurut saya mungkin menurut standarisasi orang-orang itu konyol atau misalnya itu memalukan. Simpelnya misalnya saya gampang nangis kalau saya nonton drama dan sebagainya, menurut saya itu memalukan sehingga saya merasa ini perlu dirahasiakan. Ini adalah poin untuk individual di mana mereka gagal membuktikan kenapa privasi di sisi mereka pada dasarnya tidak sepenting itu dan harus dibongkar, bukan? Lalu beralih ke dalam strategik mereka sebelum beralih ke bidasan saya. Mereka pertama mereka tidak pernah bukan menjelaskan kepada Anda kenapa pada dasarnya orang-orang di sisi mereka itu akan tiba-tiba jadi baik sebab malaikat bukan di sisi mereka. Kenapa tidak akan ada kejahatan di sisi mereka? Kenapa tidak akan ada korupsi di sisi mereka atau misalnya kalau misalnya eksploitatif dari buruh dan sebagainya? Kenapa tiba-tiba semua orang di sisi mereka akan baik dan tidak ada eksploitatif? Sebelum mereka lompat ke dalam argumentasi bahwa pada dasarnya di sisi mereka orang-orang itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih terstruktur, mereka terus menjelaskan terlebih dahulu kenapa tiba-tiba di sisi mereka concern mereka seperti orang-orang korupsi itu nggak akan ada. Karena ini kan poinnya tanpa rahasia, bukan? Tapi tetap aja di sisi kalian tetap ada orang-orang yang korupsi pada akhirnya, bukan? Karena itu ada mengenai sikap, bukan soal kayak Anda menjaga rahasia atau bohong atau tidak, bukan? Justru akan jauh lebih buruk di Anda. Mari kita kembali ke dalam pemahaman dari yang Amanda sudah berikan. Ketika banyak orang yang sudah menormalisasi misalnya perwakilan buruh tersebut, orang-orang itu tidak akan merasa bahwa itu adalah suatu permasalahan yang konkret yang pada dasarnya perlu ditolak dalam masyarakat atau perlu dikritisi di masyarakat, bukan? Sehingga korupsi di sisi Anda justru akan jadi buruk karena akan dinormalisasi. Kan saya buktikan kenapa itu justru jauh lebih baik di sisi kami. Lalu beralih ke dalam kasus saya, kontribusi dalam perdebatan yaitu sanggahan. Saya memiliki tiga sanggahan. Yang pertama, mereka terus mengglorifikasi soal kenyamanan di sisi mereka, bukan? Namun kenyamanan di sisi mereka justru akan berbeda karena di sisi mereka banyak orang-orang yang pada dasarnya privasinya akan terungkap, seperti yang Amanda bilang, bagaimana identitas mereka yang harus dirahasiakan akan terungkap. Itu dalam segi individual. Lalu misalnya interaksi pada manusia lainnya. Ada juga gagal merespon Amanda sudah mengatakan pada Anda bahwa ini tuh salah karena misalnya Anda harus menjaga mulut Anda untuk tidak rasis walaupun Anda merasa untuk tidak rasis dan lain sebagainya, atau misalnya belak-belakan mengatakan kalau misalnya kamu bukan tipe saya, kamu pada dasarnya itu jutek banget mukanya dan lain sebagainya. Itu justru hubungan di sisi kalian akan sangat kacau, bukan antara manusia. Hubungan interaksi di sisi kalian itu akan jauh lebih buruk karena orang-orang tuh gak akan evaluasi tentang diri mereka, orang-orang tuh gak akan menjaga perasaan mereka satu sama lain, bukan? Ini membuktikan dari individualnya mereka akan merasa buruk karena privasi mereka terungkap, lalu interaksi mereka terhadap manusia lain dan input mereka terhadap antara mereka dan orang lain juga akan memburuk karena orang-orang mulutnya tidak bisa dijaga atau tidak bisa menjaga rahasia yang seharusnya mereka tidak keluarkan pada sisi mereka. Lalu selanjutnya poin terbesar mereka berusaha untuk memberikan respon soal kasus terbesar kami, yaitu bagaimana kalau misalnya ada kondisi situasional seperti COVID atau misalnya seperti krisis ekonomi yang tidak bisa termitigasi ketika misalnya masyarakat itu panik dan pemerintah tidak bisa terjalani. Apa respon mereka? Logik mereka, kenapa kita sih diperbolehkan, kenapa ada pertanyaan di sisi mereka, kenapa pemerintah itu dijustifikasi untuk berbohong di banyak tempat. Kami berikan sanggahan, kami berikan respon kenapa pemerintah di sisi kami itu berhak untuk berbohong. Ketika ini kurang jelas di sisi kami, di sisi Anda, kan saya jelaskan kenapa pada dasar pemerintah itu memiliki obligasi untuk misalnya menjaga para rakyatnya untuk tetap bisa menjalankan hari-hari mereka dengan baik, perekonomian bisa lebih baik, dan mereka tidak langsung misalnya ambil keputusan sendiri dengan misalnya ketika ada krisis ekonomi, mereka tidak buru-buru panik misalnya menjual harta benda mereka, menjual mobil mereka dan sebagainya. Padahal mereka tidak mengerti misalnya bagaimana cara menangani krisis ekonomi global yang ada di negara tersebut. Itu adalah hal kenapa pemerintah tuh berhak, karena pemerintah adalah satu-satunya orang yang bisa menolong mereka, yang bisa menolong orang-orang dalam misalnya kuantitas yang sangat banyak di masyarakat, bukan hanyalah mereka, dan itu tidak boleh dilakukan dan itu diperlukan untuk memitigasi orang di status quo itu melakukan hal-hal sesuka mereka tanpa misalnya ada analisis tertentu untuk mengatasi suatu masalah. Ini sudah terjustifikasi ketika pada dasarnya apa yang akan terjadi ketika pemerintah ini bisa berbohong untuk keadaan situasional yang akan membuat perekonomian membaik. Kenapa di sisi kami akan membaik? Pada dasarnya ketika masyarakat terkena
kena COVID itu bisa mendapatkan COVID yang sesuai, dan makan bahan pokok itu bisa lebih tersesuai. Ini sudah terjawab sehingga mereka sudah tidak perlu dikredit. Lalu beralih ke kasus ekstensi kasus saya, yang kenapa pada dasarnya keadaan di sisi kami, kenapa rahasia itu penting untuk manusia dalam hidup ini, dan kenapa kondisi di status quo seperti misalnya ada jujur dan ada rahasia itu akan jauh lebih baik di sisi kami. Sadari di dalam juru terhormat, apa visualisasi yang akan terjadi dalam dunia kami? Pertama, dalam dunia kami akan ada orang yang pada dasarnya memang jujur, tidak memiliki rahasia. Lalu ada orang yang pada dasarnya berbohong atau memiliki rahasia, bukan? Lalu apa? Orang-orang jujur akan tahu bahwa di dunia kami, di dunia status quo itu banyak rahasia, banyak kebohongan dan lain sebagainya. Ini akan membuat orang-orang yang pada dasarnya atau masyarakat sebagai kita itu memiliki rasa penasaran dan kritis kepada misalnya suatu isu yang terjadi. Ini membuat misalnya orang-orang bertanya apa isi laut sebenarnya, atau apa misalnya apakah alien itu benar-benar ada, sehingga misalnya penelitian di sisi kami itu akan ada, evaluasi terhadap pemerintah juga akan ada, karena orang-orang akan selalu merasa curiga dengan pemerintah misalnya. Misalnya bagaimana orang-orang akan terus mengikuti bagaimana kinerja pemerintah, apakah mereka menjalankan pekerjaan mereka dengan baik, karena orang-orang tahu akan ada misalnya tendensi orang-orang tersebut korupsi atau orang-orang tersebut menjaga rahasia dan dapat melukai banyak aktor dalam negara tersebut misalnya, sehingga pada dasarnya narasi penyimbang di sisi kami akan jauh lebih baik, karena manusia itu akan jauh lebih kritis dan bisa pada dasarnya cancel culture atau budaya penolakan di sisi yang Amanda katakan itu akan jauh lebih eksklusif di sisi kami, karena orang-orang tuh tahu, orang-orang tuh nggak suka yang namanya rahasia, nggak suka yang ada kebohongan, sehingga ketika misalnya itu berhasil terungkap di sisi kami, orang-orang akan jauh lebih misalnya membuat suatu regulasi yang dapat memitigasi hal tersebut atau meminimalisir adanya korupsi di kalangan pemerintah, karena mereka tahu ada masalah-masalah tersebut di status quo. Sehingga pada dasarnya ketika mereka harus membuktikan kenapa kenyamanan pada dasarnya hanya sebatas privasi yang harus terbuka, dan itu akan membuat manusia itu bahagia dan bisa semua orang itu baik di sisi mereka. Terima kasih.